Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, karena kondisi memang belum memungkinkan untuk pembelajaran secara langsung, jadi kita belajar daring lagi. Semoga segera hilang COVID dari bumi ini. Baiklah, anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Dengarkan penjelasan saya. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Materi pertama kita hari ini tentang latar belakang kebangkitan nasional. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia secara tulus. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap makna dan arti penting kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuan yang ketiga, memprediksi makna dan arti penting kebangkitan nasional 1908. Kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Tujuan yang keempat, menyaji hasil penalaran tentang peran kejuangan tokoh kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan. Latar belakang kebangkitan nasional. Anak-anak, awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia itu dimulai sejak didirikannya Verenigd Oost-Indisch Compagnie atau disingkat VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau politik adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels tahun 1808 sampai 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa atau Rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, yaitu Anyer sampai Panarukan, untuk kepentingan militer, membuat rakyat menderita. Daendels menyuruh semua rakyat untuk melakukan kerja Rodi. Ketika pembangunan jalan raya Anyer sampai Panarukan, banyak rakyat yang meninggal. Kerja Rodi, pembangunan di Pangkalan Ujung Kulon membuat rakyat sulit mencapainya. Tempat pembuatan jalan tersebut penuh dengan nyamuk malaria, sehingga tidak sedikit rakyat Indonesia yang meninggal ketika pelaksanaan program itu.
Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Tujuan utama dari tanam paksa adalah untuk mengisi kekosongan kas Belanda. Tetapi terdapat berbagai penyimpangan dalam pelaksanaannya. Tanah yang wajib diserahkan seharusnya 1/5, tapi kenyataannya seluruh tanah wajib diserahkan. Tanah yang ditanami tanaman pun tetap dikenai pajak, padahal tanah itu adalah tanah milik rakyat Indonesia. Selain itu, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja sepanjang tahun. Padahal seharusnya mereka hanya perlu bekerja 66 hari dalam setahun. Kelebihan hasil panen pun tidak dikembalikan ke rakyat. Terlebih gagal panen ditanggung sendiri oleh petani. Anak-anak, tanam paksa tentu saja menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin serta adanya penindasan karena tidak memperhatikan nilai kemanusiaan. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Misalnya Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Bahkan, perjuangan ini tergantung pada pemimpinnya, di mana jika pemimpinnya meninggal dunia akibat tertembak oleh Belanda, maka pengikutnya juga ikut mengundurkan diri atau tidak mau berjuang lagi karena tidak memiliki pemimpin. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya adalah Baron van Hövell, Edward Doesdecker, dan Mr. van de Venter. Edward Doesdecker terkenal dengan nama samaran Multatuli. Menulis buku Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. van de Venter mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau politik etis. Politik balas budi atau politik etis merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Politik balas budi yang dimaksudkan oleh Mr. van de Venter
terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Politik balas budi ini antara lain edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Edukasi yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi agar mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Irigasi yaitu membangun sarana dan jaringan pengairan. Pembangunan irigasi dilakukan untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Sedangkan transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk, khususnya Pulau Jawa, ke daerah lain yang jarang penduduknya agar lebih merata. Dalam kenyataannya, politik balas budi ini ternyata tidak menguntungkan rakyat Indonesia, bahkan menguntungkan pemerintah Belanda. Seiring perkembangannya, praktik tanam paksa akhirnya diberhentikan pada tahun 1870 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Setelah itu, pengusaha asing diberi hak untuk menanam modal di Indonesia. Kebijakan ini disebut kebijakan politik pintu terbuka. Isi dari Undang-Undang Agraria adalah memastikan bahwa kepemilikan tanah di Jawa tercatat tanah penduduk, dijamin sementara tanah tak bertuan dalam sewaan dapat diserahkan kepada Belanda. Isi dari Undang-Undang Gula adalah larangan mengangkut tebu keluar Indonesia. Tetapi tebu harus diproses di Indonesia. Akan tetapi, gula mentah dikirim ke Belanda. Akibat praktik ini, rakyat Indonesia tetap terkungkung kemiskinan, sementara Belanda semakin makmur. Dampak positif yang didapat dari kebijakan pintu terbuka bagi bangsa Indonesia adalah lapangan kerja yang terbuka lebar. Sedangkan perkembangan pendidikan masih tergolong sangat terbatas. Akhirnya Belanda mendirikan sekolah di Indonesia untuk menghasilkan tenaga-tenaga ahli. Sekolah yang didirikan oleh Belanda itu adalah setingkat SD, SMP, SMA, dan tingkat perguruan tinggi. Sekolah yang setingkat SD yaitu HIS atau singkatan dari Hollands Inland School, SD selama 7 tahun. Kemudian setingkat SMP atau MULO, Meer Witgetspruit Lage Onderwijs, dan yang setingkat SMA yaitu AMS, kepanjangan dari Algemeen Middelbare School, dan tingkat perguruan tinggi. Awalnya, pemerintah Hindia Belanda hanya mendirikan sekolah tingkat rendah, tetapi karena dibutuhkan, dibuka sekolah tingkat menengah dan sekolah tingkat tinggi. Pendidikan kejuruan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda antara lain Hollands Indisch Kweekschool atau disingkat HIKS, merupakan sekolah guru bantu yang memiliki masa pendidikan 4 tahun. 2.
Hogger Quick School adalah sekolah guru atas yang memiliki lama pendidikan 6 tahun dan terdapat di Jakarta, Medan, Bandung, dan Semarang. Yang ketiga adalah Osvia, Opleiding School for Inlandsarbeidener, merupakan sekolah untuk calon pegawai pemerintah atau pangreh atau pamung praja pribumi. Yang keempat, di Batavia terdapat sekolah dokter Jawa yang disebut Stovia, School tot Opleiding van Indisartsen, dan sekolah hakim tinggi atau Rechtskundige Hogeschool. Di Bandung terdapat sekolah teknik tinggi atau Technische Hogeschool. Nah, anak-anak, inilah pendidikan yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada saat menjajah di Indonesia. Anak-anak, untuk materi hari ini cukup sekian. Sebagai bahan evaluasi, silahkan dikerjakan soal berikut ini. Soal yang pertama, bandingkan penerapan antara kerja paksa Rodi dengan tanam paksa yang diberlakukan Belanda terhadap rakyat Indonesia. 2. Mengapa Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau etis politik? Yang ketiga, sebutkan jenjang pendidikan umum yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Anak-anak, silahkan dikerjakan di buku tulis. Tulis yang rapi, kemudian difoto dan kirim di WA saya. Selamat mengerjakan and see you next Wednesday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.